Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Via. Kalian tahu nggak tentang catcalling? Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berbentuk siulan, lirikan, sahutan, dan lain-lain dengan kata-kata yang mengandung unsur seksual. Biasanya terjadi di tempat umum atau jalanan. Alasan saya memilih topik ini karena maraknya kasus catcalling di Indonesia yang dapat mengancam kenyamanan dan keamanan pengguna tempat umum. Terdapat banyak stereotip masyarakat mengenai korban catcalling. Salah satunya yaitu catcalling hanya terjadi pada wanita yang berpakaian terbuka. Stereotip tersebut dibantah melalui penemuan oleh Karen pada tahun 2018. Pada tahun 2012, Mesir masuk ke dalam daftar negara-negara yang terdapat fenomena catcalling. Lalu pada tahun 2016, Lebanon ikut masuk ke dalam daftar negara-negara tersebut. Dapat kita ketahui secara garis besar bahwa kedua negara tersebut masyarakatnya cenderung menggunakan pakaian tertutup, bahkan ada yang menggunakan cadar. Korban dan pelaku pun tidak memiliki batasan tertentu. Semua orang dapat menjadi korban tanpa memandang usia, gender, dan pakaian yang dikenakan. Di Indonesia, catcalling sudah sangat sering terjadi, apalagi belum ada peraturan yang secara tegas mengatur permasalahan ini. Upaya untuk menguranginya pun juga masih dikatakan minim. Jika sudah menjadi kebiasaan sosial, maka wanita akan semakin tidak berani bicara dan pelaku akan semakin menganggap bahwa catcalling adalah hal yang biasa. Hal tersebut dapat menyebabkan wanita menjadi tidak nyaman dan cenderung menjauhi tempat-tempat tertentu. Catcalling tentunya memiliki dampak bagi korbannya. Yang pertama, yaitu dampak pada pemenuhan hak asasi manusia. Catcalling jelas menghambat pemenuhan hak asasi, yaitu penghargaan sebagai manusia yang berdaulat dan bebas dari tekanan atau paksaan untuk menerima perlakuan yang ditujukan pada dirinya. Dampak yang kedua yaitu dampak pada perekonomian korban. Jika korban ingin memperkarakan kasus ini ke jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan bahwa perlu mengeluarkan banyak biaya. Tentunya akan sangat menyulitkan bagi perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu atau perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Yang terakhir yaitu dampak pada kesehatan psikis korban. Terbagi menjadi dua, yaitu ada dampak jangka pendek, biasanya dikenali dengan gejala insomnia atau gejala sulit tidur, dan kurangnya selera makan atau loss appetit. Selanjutnya ada dampak jangka panjang, yaitu persepsi negatif terhadap pria karena trauma. Jika trauma berlangsung lebih dari 30 hari, maka kemungkinan korban mengalami kekacauan tekanan jiwa pasca trauma atau post-traumatic stress disorder. Catcalling memiliki pengaruh buruk terhadap penurunan self-esteem. Tingkat terparah pada penurunan self-esteem dapat berujung pada penyebab depresi, karena kurangnya rasa percaya diri dapat membatasi ruang untuk berekspresi. Beberapa negara seperti Belgia, Portugal, Argentina, dan lain-lain sudah memiliki peraturan baik dalam bentuk pidana maupun denda. Sayangnya, di Indonesia belum ada hukum yang secara tegas mengatur permasalahan ini. Hukum diperlukan selain untuk preventif bagi korban, juga untuk meningkatkan kesadaran pelaku. Saya melakukan wawancara melalui kuesioner yang saya bagikan kepada 50 responden. Mayoritas responden berusia 20-40 tahun dan profesinya paling banyak adalah sebagai pegawai. Sebanyak 54% dari 50 responden mengaku sudah mengetahui tentang catcalling. 68% dari 50 responden sudah pernah mengalami catcalling, 18% lainnya belum, dan 14% merasa tidak yakin. Sebagian besar memilih untuk diam saja setelah mengalami catcalling, mungkin karena bingung harus berbuat apa. Menurut responden, pelaku pantas mendapatkan teguran, hukuman denda, hukuman penjara, dan pendidikan tentang bernorma di masyarakat, yang tentunya berawal dari lingkungan keluarga. Kesimpulannya, catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual di jalan atau tempat umum. Pakaian bukanlah penyebab terjadinya catcalling, dan korban catcalling pun juga sangat beragam. Perlu kita ketahui bahwa catcalling bukan suatu pujian, melainkan suatu pelecehan seksual. Catcalling dapat berdampak pada pemenuhan hak asasi manusia, perekonomian korban, dan juga kesehatan psikis korban. Dari dampak-dampak tersebut, sudah seharusnya Indonesia memiliki hukum yang secara tegas mengecam permasalahan ini. Selain untuk pengawasan dan meningkatkan kesadaran pelaku, hukum juga diperlukan agar wanita memiliki ruang berekspresi yang sama dan dapat mengembangkan dirinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.